Makanya siapa orang yang tidak akan pernah bahagia? Orang yang tidak akan pernah bahagia adalah orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir di masa kininya. Catat status hari Rabu itu. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir di masa kini. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita ta'zimi seluruh pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini semakin Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan, semoga seluruh pengurus di masjid ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Kayak kurang sehat kelihatannya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya ada masalah dari dompetnya. Dari suaranya agak beda, agak kesel jawabannya teh ya. Masya Allah, Bunda, teteh, sayang, Ahilman baru pulang dini hari kemarin dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Dan ini kajian pertama saya ketika baru sampai di Indonesia. Saking spesialnya orang Cibubur, yang pertama buat saya adalah orang Cibubur duluan. Nah, bohong tapi itu Maya. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun, terima kasih Bunda, teteh, sayang, Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah panjangkan umurnya. Yang hadir pagi ini semoga tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Mudah-mudahan di tahun 2023 hidup kita makin baik. Semua yang kita semogakan segera Allah segerakan. Yang kita harapkan semoga Allah hadirkan. Memang di sini banyak iklan biasanya ya. Kalau nggak di atas, di samping biasanya ya. Bunda, tahun 2023 siapa yang hidupnya mau lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya? Nah, ulangi. Masih gini jawabannya teh, gitu teh. Siganu haroream gitu. Dan seperti yang tidak yakin, angkat tangan katakan saya.
Siapa yang tahun ini hidupnya mau tambah baik? Oh, siapa yang tahun ini hidupnya mau tambah bahagia? Mau? Siapa yang tahun ini rizkinya mau tambah banyak? Mau? Siapa yang tahun ini suaminya enggak? Wah, ya udah ya. Saya mau bilang gini, siapa yang tahun ini suaminya mau tambah soleh? Saya nggak bilang ganti, enggak. Mau tambah soleh gitu. Masya Allah. Baik, Bunda sayang, sebelum Ahilman menyampaikan materi kita pagi ini, judulnya apa? Berdamai dengan masa lalu. Sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya agar kita berdamai dengan masa lalu, di awal kajian tahun 2023 ini, Ahilman ingin menyampaikan nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu an. Ini nasihat tentang kehidupan. Tentang apa? Tentang kehidupan. Kalau Bunda memahami nasihat ini, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Mau tahu apa enggak? Mic-nya boleh ganti, kayaknya agak ini. Ini kayaknya coba. Cek, iya. Nah, bagus suaranya? Jelas? Wajah Ahilman jelas? Baik, tadi saya sampai mana tadi itu? Oh, nasihat dari siapa? Imam Ghazali tentang apa? Tentang kehidupan. Jika kita memahami nasihat ini, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius? Mie apa? Mie ayam. Baik, Bunda tolong tulis 6 nasihat kehidupan agar lebih bahagia. Ada berapa? 6 nasihat kehidupan agar hidup lebih apa? Bahagia. Agar lebih bahagia. Oke. 1. Yang paling dekat dengan hidup kita. Yang paling apa? Yang paling dekat dengan hidup kita adalah kematian. Nasihat yang pertama yang harus Bunda Teteh sayang pahami, yang paling dekat dengan hidup kita adalah kematian. Apa pesannya? Selama kita hidup, perbanyaklah bekal untuk bertemu dengan kematian kita. Mohon maaf, banyak orang yang mengira yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Ternyata bukan. Yang paling dekat adalah apa? Kematian. Dan kita semua sedang berlomba hari ini untuk bertemu dengan kematian kita masing-masing. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Jangan tersinggung karena mati itu kepastian, betul? Hanya kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi Bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, Bunda
duluan. Ya. Karena masih muda, masih panjang hidupnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Yang masih muda wafat banyak atau sedikit? Bahkan menurut penelitian, mohon maaf, yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Coba kita perhatikan. Ahilman belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya gitu. Lu trek-trekan motor maut mah biasana saha? Anak muda, betul? Ahilman belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada cerita begitu. Yang begitu mah biasanya anak muda, betul apa betul? Maka yang namanya mati mah nggak pandang muda, nggak pandang tua, betul? Kita mah matinya nanti aja, nggak bisa kita ngatur. Mati nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, betul? Dan setiap orang tuh sekarang sedang dinanti. Bahkan disebutkan malaikat Ijroil itu datang ke muka bumi, turun ke tempat kita tidak kurang daripada 70 kali setiap hari. Jadi kalau sekarang kita dibagi 24 jam dibagi 70, berarti kurang lebih sekitar 21 menit sekali malaikat Ijroil itu mendatangi kita. Jadi bunda tidak tinggali ku Ijroil. Tah melong HP wae tah maca WA wae tadi liatin jadi nate. Jadi kelihatan. Terus kumaha tuh Ahilman? Catat. Kalau sekarang bunda masih dikasih kesempatan usia 2. Jadi kalau sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan usia bahkan bertemu dengan tahun 2023 sekarang, berarti 2 boleh jadi alasannya. Yang pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit. Amal kita apa? Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita pun banyak yang pernah kita lakukan. Kira-kira bunda teteh sayang yang hadir di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau Ahilman mah dua-duanya. Betul nggak? Oh Ustadz, berarti kalau kita masih di kesempatan hidup dan kita akan bertemu dengan kematian, maka pastikan 2 hal ini. Perbanyak amal kita, sedikitkan dosa kita. Karena itu yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jelas sampai di sini? Yang kedua, yang paling jauh dengan kita. Yang pertama apa tadi? Yang paling dekat. Sekarang yang paling apa? Oke, sok. Ahilman tanya, apa yang paling jauh? Oke. Yang paling jauh itu namanya masa lalu. Masya Allah. Saking jauhnya kita nggak bisa balik lagi. Betul nggak? Makanya siapa orang yang tidak akan pernah bahagia? Orang yang tidak akan pernah bahagia adalah orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir di masa kininya. Catat status hari Rabu itu. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hadir di masa kini. Betul nggak? Makanya ya udah, masa lalu biarlah. Kan gitu lagu naoge. Nyanyi jangan ini. Mau nyanyi ini udah. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masa lalu kan? Gimana caranya kita berdamai dengan masa lalu? Nanti kita akan bahas. Cuman yang harus bunda teteh sayang pahami, yang paling jauh dengan kita adalah apa? Masa lalu. Maka mohon maaf, jangan terlalu khawatir dengan masa lalu, jangan terlalu takut dengan masa depan, nikmatilah masa kini. Status hari Kamis itu. Jangan terlalu khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, nikmatilah masa kini. Banyak orang yang bahagia hidupnya tuh terbatas. Kenapa? Karena dia masih menghadirkan masa lalunya, padahal sudah berlalu, sudah nggak bersama dengan dia gitu.
Dan ada orang yang tidak bahagia karena terlalu takut dengan masa depan, padahal belum tentu dia temui. Betul apa betul? Dia udah mikirin nanti gimana, nanti anak saya gimana Ustadz, teuing atuh. Ada orang yang mohon maaf ya, belum nikah, yang kepikiran apa? Sekarang mah resepsi teh meni mahal, gedung teh masya Allah, nggak usah mikirin gedung, calonnya ada apa enggak. Buat apa mikirin gedung, calonnya aja juga belum ada. Ada orang yang begini, aku teh mau umroh tapi nggak tahu bacaannya, ulah riweuh daftar heula we. Daftar henteu riweuh heueuh, status diharapkeun jangan. Kita mah banyak khawatir dengan masa depan. Nanti saya masa tuanya gimana, teuing atuh. Udah nanya ke saya. Bunda sayang, tenang ya, jangan terlalu khawatir dengan rezeki. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Jumat. Nya tuh meniriwo ieu mah aku mah. Bunda sayang, kata Nabi, perhatikan kalimat ini. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Kata Nabi, salah seorang di antara kamu itu tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah dan tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rizkinya. Berarti apa catatannya? Selama kamu hidup, selama Allah masih titipkan usia kepada kita, maka selama itu masih ada catatan rezeki untuk kita. Hanya Buddha jangan membatasi rezeki itu dengan urusan duit doang, jangan. Rizki Allah tuh luas, betul nggak? Sok Ustadz mau tanya, Bunda tolong jawab, pilih mana? Capek ngurus suami, capek nyari suami? Jawab. Lain ngahulang itu jawab. Lebih baik capek ngurus suami apa nyari suami? Tergantung suaminya kayak gimana dulu. Kalau nggak bisa diatur mah ngapain diurus-urus atuh. Halo, betul tidak? Bunda meni asariweuh. Kadang-kadang teman kita beli kerudung baru, kita yang stroke ringan, buat apa? Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak kita genggam. Catat ya, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita genggam. Ya udah, sesuatu kalau ditakdirkan untuk kita pasti akan datang ke kita. Dan sesuatu jika tak ditakdirkan untuk kita tak akan pernah menjadi milik kita. Status hari Sabtu itu tuh. Jadi gimana Ustadz? Ya dipikir santai aja, jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa. Banyak orang yang tak menikmati hari ini karena takut masa depan. Padahal hari ini begitu indah, Bunda sayang. Hari ini indah nggak? Indah nggak? Bunda di rumah ada masalah nggak? Simpen sampai ke pengajian, indah nggak? Lihat Ahilman indah nggak? Ya udah, fokusnya ke situ aja dulu. Lihat aja yang indah-indah dulu, nanti ingat lagi masalahnya. Lagi ngaji gini jangan jadi tambah beban. Jelas atau tidak? Ulangi, yang paling dekat apa? Yang paling jauh apa? Mau bahagia, berdamailah dengan apa? Masa lalu. Yang ketiga, yang paling apa? Yang paling besar dalam hidup kita. Apa yang paling besar? Jangan bilang badan kita, jangan. Yang paling besar teh apa? Badan kita, jangan. Itu mah fakta, nggak usah diomongin lagi. Yang paling besar itu adalah nafsu. Apa? Bunda sayang, kita semua punya nafsu atau tidak? Ciri orang hidup itu pasti punya apa? Nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Maka nafsu ada 3. 1, ada nafsul mutmainnah, nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan. Hari ini Bunda datang taklim karena nafsu. Nafsunya apa? Mutmainnah.
pengen taklim, pengen ngaji, 2 minggu libur ahilman, pengen banget taklim, nafsu atau tidak? Ada keinginan tidak? Ada, berkorban, betul nggak? Ada yang datang pakai mobil, ada? Ada yang datang pakai motor, ada? Ada yang nebeng? Wajah-wajah nebeng udah tahu ahilman, kita tahu. Yang nebeng tahu lah, nggak usah disebutin udah. Sok ahilman mau tanya, itu yang nebeng pakai nafsu nggak? Nafsu nggak tahu diri namanya itu. Berani bilang, berani aku ikut ya, itu kan pakai nafsu kan? Walaupun malu kan? Iuran bensin atau aja? Iya mah, nebeng we terus. Hidup teh berubah atau berubah? Mau sampai kapan kita teh gitu terus? Sok Ustaz mau tanya, yang ditebengin pakai nafsu nggak? Ibu coba tanyakan sama orang yang ditebengin, kesel di hati nate. Mana nebeng wae, mana nebeng wae. Enggak. Bunda, yang paling kesel tahu nggak? Orang yang nebeng itu nggak tahu diri kadang-kadang. Iya, ikhlas. Nah, ada keinginan yang diarahkan pada kebaikan, namanya nafsul apa? Mutmainnah. Bunda tuh pengen banget belajar. Mohon maaf ya, saya mau tanya, siapa yang hari ini baru ketemu ahilman, baru ketemu sekarang? Kamana wae atuh? Ya Allah. Ih. Kamana wae? Punten. Yang baru ketemu, suka lihat ahilman di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok? Lebih kasep asli apa video? Video. Eta meni nyeri hati. Asa kasepan video nanya. Udah. Yang paling besar apa namanya? Nafsu. Nafsu yang pertama namanya apa? Mutmainnah. Yang kedua mengarah kepada keburukan, namanya nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh, nafsu yang mengarahkan kepada keburukan. Diajak ngaji males, diajak belanja semangat. Oh semangat. Bahkan kalau nggak ada yang ngajak, dia ngajak duluan. Oh masya Allah. Diajak ngaji alasannya ada aja, sakit pinggang, sakit kepala, nyeri cangkeng, ayawe. Tapi kalau ada diskon, hai siap. Tah, apalagi mohon maaf, udah mau belanja, punten, uangnya nggak punya, maksain pinjam online. Allahu Akbar. Bunda, jangan memaksakan sesuatu yang tak harus dipaksakan. Jangan ngikutin geng capek. Betul? Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Kalau kita mampu dan kita bisa, silahkan. Tapi kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Status hari Minggu. Kalau kita mampu dan bisa, silahkan. Kalau tidak mampu, jangan dipaksa, nggak enak. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda untuk nyanyi we terus. Guys, yang ketiga namanya nafsul lawamah. Nafsul apa? Nafsul lawamah itu keinginan terhadap sesuatu yang naik turun, tergantung mood kita. Nah, tapi yang namanya nafsu itu besar dan nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Maka kendalikanlah nafsu pada yang baik-baik. Nih, hari ini Bunda nafsu mengalahkan nafsu yang buruk, datang kepada yang baik. Punten,
Kalau bicara kesibukan, kita ini sibuk atau tidak? Banyak kerjaan nggak? Banyak. Maka taklim jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Status hari Senin. Untuk taklim jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan. Sok paksa untuk mendapatkan keinginan yang baik-baik. Kita mah kalau yang buruk suka dipaksakan, tapi yang baik nggak pernah dipaksakan. Padahal yang baik itu akan mengantarkan kebaikan juga untuk kita. Yang keempat, yang paling apa? Yang paling ringan. Yang paling apa? Yang paling ringan dalam hidup kita apa? Meninggalkan sholat. Apa? Bunda, pesan saya, sesibuk apapun kita jangan tinggalkan. Kenapa Hilman? Karena sholat itu tiangnya agama. Baik tidaknya agama seseorang, maka lihat sholatnya. Banyak orang yang sering, mohon maaf, menganggap sholat itu sesuatu yang ringan, padahal dosanya besar. Maka sesibuk apapun, sesulit apapun, jangan tinggalkan. Termasuk kalau bunda tanya, bagaimana agar hidup kami lebih baik, bagaimana agar rumah tangga kami makin rukun, bagaimana agar keluarga kita makin harmonis? Satu jawabannya, perbaiki sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga kehidupanmu. Bunda sayang punya suami, kalau bunda sayang sama suaminya, ingatkan suami kita tentang sholat, karena itu jawaban dari setiap persoalan. Maka bunda kalau pas duhur tanya, ayah jangan lupa sholat ya. Udah sholat apa belum? Ingetin sholat ya, kalau bisa di masjid. Kalau bunda sayang sama suaminya, paksa suaminya sholat di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah sholat masjid. Capek naik motor, gelap pakai lampu, hujan pakai jaket, stroke sarewe hese atau stroke mah kumaha dipaksakeun. Paksa. Kenapa Hilman? Karena mohon maaf, kebaikan hidupmu tergantung sholatmu. Sholatnya baik, hidupnya baik. Sholatnya terjaga, maka hidupnya terjaga. Yang kelima, yang paling besar dalam hidup kita, yang paling berat. Yang paling apa? Apa yang paling berat itu? Menjaga amanah. Menjaga. Bunda, setiap kita punya amanah masing-masing, betul? Minimal kita punya amanah tentang diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Bunda jadi istri, amanah. Jadi ibu, amanah. Jadi perempuan, amanah. Jaga amanah itu, karena bunda akan ditanya masing-masing dengan amanahnya. Dan yang kelima, yang keenam, yang paling tajam dalam hidup kita adalah apa? Yang paling tajam, lisan. Maka pesannya, di awal tahun baru ini, bicara yang baik-baik. Bicara yang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Mohon maaf bunda sayang, teteh sayang, banyak perempuan yang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Salah satunya gara-gara apa? Lisannya. Maka ulas segala rupa diomongkan, jangan segala rupa dikomentarin, jangan segala rupa dibikin status. Karena hari ini mohon maaf, lisan bukan hanya di sini, tapi juga di jempol kita. Mudah-mudahan mulai tahun baru ini nggak ada yang bikin status nggak enak. Kadang-kadang suka nggak jelas status teh. ZZZ ngantuk ayah gitu. Ada nggak yang begitu di sini? Ada.
Ada yang begini statusnya teh, gambar hitam, tulisan di bawahnya, buat yang ngerti aja. Naon maksudnya? Nulieur orang nu macanya. Udahlah, mulai hari ini mah yang baik-baik aja. Jangan sibuk komentarin orang, jangan sibuk sama aib orang, jangan sibuk dengan apa-apa yang ada di orang lain, sibuk aja dengan kita. Setuju atau tidak? Bunda belajar diam, kalau perlu bicara, kalau nggak terlalu perlu jangan bicara. Karena sekarang mah Masya Allah mending gak kuat komentar teh, pengen we ngomentarin, semua yang datang dikomentarin, ngobrol sama temennya di samping, ece apa? Ece lihat baris 5 jarum jam 9 baris 5 jarum jam 9. Emang kenapa lihat aja kerudungnya. Emang kenapa kerudungnya teh kembang-kembang. Emang kenapa kalau kembang-kembang, tahu nggak itu teh apa itu teh taplak meja dipakai tadi sama dia ngaji ya. Udah ngomongin yang depan, ganti baris yang lain, kadang sok itu. Ece lihat baris 3 jarum jam 2. Kenapa? Bulu matanya, ampun deh, ampun bulu matanya. Mau kemana sih ngaji menikahi gitu banget ya? Dia tuh nggak nyadar kalau dia juga bulu matanya juga kayak begitu. Bener. Da orang yang suka dengan aib orang teh karena dia nggak bisa lihat aib sendiri, bener nggak? Bener nggak? Udah beres ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya. Apalagi yang baru pertama kali hadir tuh. Ece apa? Itu Ustadz Hilman teh. Kasepnya. Meni glowing gitunya, Masya Allah. Meni bersih teh, Masya Allah. Ngomong sama temennya teh, aku mah mau banget punya suami kayak gitu tuh. Cek si Ece teh, kamu mau, ustadznya nggak mau, kamu teh ngaca atuh. Cek si Ece teh, tapi nggak apa-apa, dah aku mah doa aja sama Allah, kali aja Allah mendengar doa-doa saya. Jadi gelut duaan gara-gara eta, coba, cuman gara-gara gitu doang, coba. Kata temannya kan duaan, diajak yang sampingnya, iya ya, Ece kasepnya, Masya Allahnya, tapi sayang apa penek tuh. Jadi ada yang diomongin teh dan nggak ada habisnya ngomongin orang lain, bener nggak Bu? Ibu kalau lihat orang sok punten, nggak usah jauh-jauh lah, ibu suami aja. Ustadz mau tanya, kalau Ustadz ngasih tahu begini, Bunda sayang tuliskan 5 kelebihan suami, pasti Bunda diem kan? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Asal ada, wah nggak ada kelebihan. Tapi lamun Ahilman ganti pertanyaannya, Bunda buat 5 kekurangan suami, pasti Bunda bilang gini, Ustaz kalau 10 boleh nggak? Kalau kekurangan memang pinter, piat. Tapi kalau kelebihan kadang-kadang susah. Maksud saya apa? Lisan kadang-kadang nggak terjaga. Maka hati-hati, jangan sibuk ngomongin orang lain, gibah. Hati-hati tuh. Ece, jangan kayak si Ceida itu ya. Ceida mah kerjaannya teh ngomongin orang terus. Aku mah nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah aku mah. Eta yang ngomong, hari tadi kamu ngomongin Ceida, itu sama ngomongin orang lain juga. Udahlah, sekarang mah lebih fokus dengan diri sendiri saja. Setuju? Yang paling dekat adalah, yang paling jauh, yang paling besar, yang paling ringan meninggalkan sholat, yang paling berat menjaga amanah, yang paling tajam. Bunda jaga baik-baik nasihat ini jika Bunda ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Termasuk topik kita pagi ini adalah berdamai dengan apa? Masa lalu. Ahilman yakin semua di sini pasti punya masa lalu, betul? Punya nggak? Masa lalunya baik apa buruk? Baik apa buruk? Menyenangkan, menyedihkan? Jawabannya terlihat dari duduknya ini.
Duduknya yang nyender biasanya banyak masalah kelihatannya ini. Catat ya, sayang Bunda Teteh, ada 5M. Ada berapa? 5M cara kita berdamai dengan masa lalu. Sampai jam berapa kajian kita? Sampai jam berapa? Jam 2. Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ada berapa? 5 apa? 5M agar kita berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, menerima. Apa yang pertama? Bunda sayang, untuk semua yang sudah terjadi, untuk yang sudah berlalu, sikap yang pertama apa? Menerima, ridho. Kenapa Ahilman harus ridho? Karena sudah berlalu, sudah terjadi. Betul? Bunda mau komplain, Bunda mau kesel, Bunda mau sebel, buat apa? Karena sudah terjadi, karena sudah berlalu. Ustadz, coba dulu ya, saya tuh nerima calon suami saya yang calon polisi itu. Mungkin buat apa ngomong mungkin? Karena dasarnya sekarang Bunda sudah memilih suami yang sekarang. Betul? Udah, terima. Makin Bunda komplain, makin Bunda ngeluh, makin Bunda nggak akan bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi susah ridho teh, susah nerima teh. Makanya pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas 1 pintu. Kalau hidup semuanya sesuai dengan rencana kita, maka bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah bisa ridho dengan kita kalau kita ridho dengan ketentuan Allah? Saya ulangi, Allah akan ridho sama kita kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, termasuk kita ridho dengan apa yang sudah terjadi. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka dalam agama kita tidak diperbolehkan mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu, tidak boleh. Apa kalimat yang Nabi ajarkan? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Coba ulangi, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, Bunda sekali. Qadarallah. Lebih keras, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Perhatikan artinya, sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak dengan ketetapan itu. Maka mohon maaf jika sampai hari ini masih ada yang bilang coba dulu, coba dulu. Mulai ganti kalimatnya dengan apa? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak dengan ketetapan itu. Kalau Bunda ridho, kalau Bunda nerima, maka nanti Bunda akan diberikan hikmah di balik kejadian itu. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menemukan hikmah di balik kejadian? Karena dia belum ridho, dia belum nerima. Maka belajar menerima, belajar menerima. Dan sering Ahilman bahas ini. Ada 3 ayat yang bisa menguatkan hati Bunda agar Bunda bisa ridho dengan ketentuan Allah. Tulis. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Ayat berapa? 216. Oke. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ulangi, 1 surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sedikit Ahilman jelaskan ya, kan ini udah dibahas nih. 1,
Al-Baqarah 216. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kunci itu. Bunda sayang, yang Allah datangkan pasti baik. Yang kita ingin belum tentu. Saya ulangi. Yang Allah ingin pasti, yang kita ingin belum tentu. Jadi yang lebih baik kita atau Allah? Yang paling baik keinginan kita apa keinginan Allah? Yang paling baik rencana kita apa rencana Allah? Maka belajar ridha dengan semua ketentuan Allah. Yang kedua, Al-Baqarah 286 bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kesanggupan kita. Berarti kalau ada skenario yang pernah datang kepada kita di kehidupan kita, kenapa Allah berikan kepada kita? Karena Allah tahu hati dan pundakmu mampu untuk menerima ketentuan itu. Kenapa enggak yang lain, Ahilman? Kenapa enggak yang lain, Ahilman? Kenapa harus saya? Karena Allah percaya kamu tahu, kamu mampu, kamu bisa, maka Allah berikan itu. Ahilman seringkali bertanya dalam hidup ya. Ahilman kecil anak yatim, besar yatim piatu, dalam keadaan sulit, ditinggal orang tua sejak kecil. Saya sering bertanya, ya Allah, kenapa hamba mendapatkan keadaan yang barangkali tak baik dalam pandangan hamba? Tapi baru kemudian Ahilman belajar. Boleh jadi Allah menempatkanmu pada skenario hidupmu yang berat seperti itu. Kenapa? Karena Allah sedang menghadiahkan sesuatu yang baik untuk dirimu. Bukan dulu, tapi nanti, setelah engkau ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepadamu. Maka bunda sayang, kadang-kadang hikmah itu datangnya bukan di awal, tapi di akhir. Di awal itu namanya registrasi atau pendaftaran. Jadi belajar ridho, nerima dengan semua ketentuan itu. Maka bunda kalau sekarang diuji, ada masalah yang terjadi, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Udah mulai hari ini, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah takdirkan kita bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, bertemu dengan si C. Kenapa? Boleh jadi dari orang itu kita belajar tentang banyak hal. Kalau bunda gak pernah ngalamin sakit hati, bagaimana bunda merasakan nikmatnya sabar dalam hidup? Kalau bunda gak ngalamin ditinggalkan, bagaimana bunda merasakan ikhlas dalam hidup? Jadi kadang-kadang ada orang yang pernah datang di hidup kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita, karena di saat yang bersamaan Allah ingin ukirkan kebaikan-kebaikan untuk kita dari semua kejadian yang pernah kita lalui itu. Maka ridho, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Bunda sayang, hidup ini nggak akan sedih terus, hidup ini nggak akan masalah terus, betul? Belajar buka hati, belajar buka mata, banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Tinggal bagaimana kita mau nerima atau tidak. Maka yang pertama, kalau kita mau berdamai dengan masa lalu, sikapnya apa? Menerima. Yang kedua, M-nya adalah memaafkan. Apa? Oke. Memaafkan itu mudah apa susah? Susah. Susah karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan? Bunda mau masuk surga? Mau masuk surga? Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bunda mau menyenangkan hati Nabi Muhammad? Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Bunda mau mendapatkan surga yang lapang dan luas? Maafkan semua orang yang pernah hadir di hati kita. Sakitin kita, nyakitin kita, maafkan. Ini antara insya Allah kesal, apa insya Allah iya gitu ya. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 159. Coba surat apa? Ayat berapa? 159.
Ini ayat yang bisa membuat bunda itu punya hati yang lembut gitu ya, dan kita bisa belajar memaafkan kesalahan siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita. Surat apa? Ali Imran 159. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nabi Muhammad itu manusia yang hatinya paling lembut, betul? Pertanyaannya, baginda Nabi pernah disakiti? Sering disakiti? Pernah dizolimi? Sering dizolimi? Pernah dihina? Sering dihina? Pernah dicaci? Pernah dimaki? Sering dimaki? Beliau baginda Nabi sempurna hidupnya, sempurna akhlaknya, banyak amalnya, tidak punya dosanya, tapi masih ada saja orang yang kemudian menyakiti beliau. Apalah daya kita? Kita siapa? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, amal kita tidak banyak, akhlak kita mungkin belum bagus, dosa kita banyak. Sangatlah mungkin kalau ada orang yang menyakiti kita, betul nggak? Tapi Allah ingatkan sama kita, tetap bersikap lemah lembut, karena itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang lemah lembut, sebagaimana Allah pengasih, sebagaimana Allah penyayang kepada hambanya. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Perhatikan, kalaulah ya kita berhati kasar, bersikap keras, ini cukup ini ya, bisa di off dulu nggak ya? Bunda keganggu nggak? Aman ya, masih aman ya? Oke, lanjut. Kenapa sepi gini? Dia berhenti, kita berhenti juga ya. Diam-diam. Harusnya janjian dulu ya, berhenti baru saya bicara gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Nah, gitu. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Bunda, kalau ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang zolim sama kita, kemudian kita keras sama dia, apakah menyelesaikan masalah? Yang ada apa? Menambah masalah. Yang ada apa? Semakin merumitkan masalah. Bunda punya masa lalu keras banget, sakit banget, kemudian bunda belum bisa berdamai dengan itu, masih keras juga. Yang terjadi, apakah hari ini lebih baik dibanding hari lalu? Enggak. Yang ada, hari ini akan terus terbebani dengan apa yang terjadi di masa lalu. Betul nggak? Maka apa perintah Allah? Perhatikan, lanjutkan kalimatnya, fa'fu anhum, Masya Allah, wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri. Karena itu apa perintahnya? Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 3, maafkan, terus minta ampun untuk mereka, dan bermusyawarah untuk mereka. Berarti yang Ahilman pahami, memaafkan itu ada 2 bunda. 1, memaafkan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan siapa? Orang lain. Bunda maafin diri sendiri. Ya Allah, hamba dulu pernah tenggelam di masa lalu, hamba pernah punya dosa, hamba pernah punya salah, hamba ini manusia ya Allah, hamba ada lupanya, ada hilaf ya Allah,
Hamba mohon ampun ya Allah. Dosa hamba banyak, tapi hamba percaya ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa hamba. Maka bunda, jangan terlalu terbebani dengan apa yang sudah terjadi. Allah maha luas ampunannya. Allah maha rahmat dengan segala ampunannya. Karena ada di antara bunda, mohon maaf, diajak taubat sekarang, diajak hijrah sekarang, tapi kadang-kadang alasnya begitu. Ah Ustadz, bunda mah udah jelek dari dulunya. Udahlah, udah nggak bisa berubah lagi. Udahlah, udah putus asa aja. Nggak boleh. Di antara dosanya orang yang punya dosa, kan saya pernah sampaikan gak ya? Ada 4 dosa orang yang punya dosa. 1, merasa tidak punya dosa. 2, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. 3, tidak mau bertobat dari dosa. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah dari dosa. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya. Selain dosanya ya. 1, merasa tidak punya. 2, bangga dengan. 3, tidak mau bertaubat dari dosa. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Maka bunda belajar memaafkan. Kalau yang terjadi dulu nggak baik, maafin. Ya Allah, dulu hamba salah milih ya Allah. Dulu hamba salah, ya Allah. Dulu hamba salah langkah ya Allah. Akui kalau kita salah, betul nggak? Bukankah itu yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam? Ketika Nabi Adam diusir dari surga, apa yang Nabi Adam lakukan? Apakah Nabi Adam nyalain Hawa? Hawa gara-gara kamu jadi diusir dari surga, apakah begitu? Enggak kan? Walaupun yang terjadi waktu itu karena Hawa memperturutkan maunya Adam, memperturutkan maunya Hawa kan? Kata Hawa, Adam, aku mau buah ini. Kata Adam, jangan, nanti Allah murka. Mau atuh Adam? Jangan. Mau kita aja ya, dikasihlah. Allah marah. Ketika diusir, mereka berjauhan kan? Apa yang Adam lakukan? Adam doa sama Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, hamba zolim, hamba salah, saya akui saya salah. Makin ada mengakui kesalahannya, lihat, makinlah Allah dekatkan dengan rahmahnya. Maka disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Karena saat Adam jauh dari Allah, Adam menyegerakan sayangnya Allah dalam hidupnya. Makanya bunda sekarang, kalau bunda ngerasa hidup ini diuji, jemput sayangnya Allah. Karena kalau Allah udah sayang sama kita, maka seberat apapun ujian kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya tempatnya Arafah kan? Kenapa disebut Arafah? Karena Arafah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Gunungnya disebut rahmah, kasih sayang, karena Adam dan Hawa dipersatukan karena Allah sayang kepadanya setelah mereka berdua melakukan kesalahan dalam hidupnya. Berarti bunda sayang, kalau kita pernah punya masa lalu dan itu nggak enak dan kita belajar memaafkan, berarti sebentar lagi akan ada kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Dari siapa Ustadz? Tuing atuh, nggak tahu atuh. Cuman kadang Allah mencintai hambanya dengan caranya. Sekarang bunda ngaji begini, ini sayangnya Allah sama kita. Bunda nanya, kenapa ya aku tuh mau ngaji, mau taklim? Kenapa ya? Karena Allah sayang sama kita. Padahal kalau lihat dari dosanya, Masya Allah kan, aduh dosa kita banyak banget. Tapi kenapa pagi ini ada di sini coba? Di majelis ilmu. Paling depan lagi duduknya. Padahal boleh jadi yang paling depan yang paling banyak dosanya ini nih. Bunda ada nggak yang nggak? Kenapa aku sekarang ada di sini ya? Kenapa ada di sini ya? Ada nggak yang nggak nyadar sampai detik ini? Iya ya, kok mau banget ya, kuat banget keinginannya, mau ngaji lagi, ngaji belum selesai, udah nanya, kapan lagi jadwalnya coba? Can beres ya ngaji teh. Karena Allah sayangin kita itu bunda sayang. Dan kalau Allah sudah sayang, Masya Allah, maka yang diminta setelah kita akui kesalahan, watarhamna, sayang ya Allah sayang. Nabi Yunus, bunda tahu Nabi Yunus? Beliau pernah terlockdown di ikan paus kan?
Lockdown ikan paus. Pernah PSBB di ikan paus tuh. Pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaan? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaan? Tidak. Apa yang Nabi Yunus lakukan? Sadar, maafin dirinya kepada Allah kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ada pengakuan, ya Allah, hamba zolim, hamba salah. Maka apa yang sudah terjadi, maafkan diri kita dulu, baru maafkan orang lain. Karena kita tidak akan bisa memaafkan orang lain kalau kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Status hari Senin depan. Emang buat apa untuk kita? Ya Rob sayang, Bunda, memaafkan itu masukkan kita ke surga, betul? Mau nggak masuk surga? Memaafkan itu mengampuni dosa. Mau nggak diampuni dosa? Berarti kalau ada orang yang punya kesempatan memaafkan tapi dia nggak memaafkan, berarti dia kehilangan kesempatan dari surga yang Allah siapkan untuk dirinya di depan mata. Tapi Bunda nggak ambil kesempatan itu, kan sayang. Makanya maafkan diri sendiri, maafkan siapa? Ini bukan kata Ahilman, tapi perintah dari siapa? Allah. Jadi kalau Bunda lihat di kajian Ahilman, temanya maafin lagi siapa, maafin, bukan kata Ahilman. Ini perintah dari siapa? Dan susah memaafkan. Susah nggak? Saya tahu. Apalagi Bunda susah sekali memaafkan orang dekat kita yang nyakitin kita. Orang yang pernah dekat dengan kita bikin salah sama kita, sakit nggak? Kadang kita mikir begini, kalau orang jauh nyakitin kita, fine nggak? Udahlah, orang jauh ini kita nggak kenal, kita nggak tahu juga. Ini ada orang dekat, kemana-mana sama kita, bareng sama kita, bahkan pernah hidup dengan kita. Berat nggak? Berat nggak? Makin beratnya Bunda memaafkan, makin besarnya pahala yang Allah siapkan. Makin beratnya kita memaafkan, makin besarnya pahala yang Allah siapkan. Maka M yang kedua apa? Memaafkan. M yang pertama menerima. M yang kedua mau berdamai dengan masa lalu. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga mendoakan. Mendoakan. Doakan semua yang pernah terjadi dalam hidup kita. Doakan diri kita, doakan orang lain. Doakan diri kita, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tulis doanya. Jadi kalau Bunda menemukan sesuatu yang gak enak, yang kurang membahagiakan, dan Bunda berharap diganti dengan yang lebih baik, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Siapin kameranya biar gak diulangi lagi. Minta diulangi lagi, sok siapin kameranya. Doa agar kita cepat move on dari sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ahilman baca sekali, Bunda Teteh sayang baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Perhatikan terjemahannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang menimpaku, wa khlufli, dan gantikan untukku, khairan, sesuatu yang lebih baik, minha, daripada yang pernah terjadi dalam hidupku. Baca doa ini agar bunda bisa lebih lapang, lebih ridha, lebih nerima, lebih kuat terhadap apa yang sudah terjadi dan itu tidak menyenangkan untuk kita. Hafal doanya enggak? Hafal doanya? Oke, ya. Doa berharap Allah kasih pahala terhadap musibah kita, dan yang kedua berharap Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Setuju? Maka jika ingin berdamai dengan masa lalu, yang ketiga M-nya apa? Mendoakan. Doa bisa merubah takdir. Doa bisa merubah keadaan. Doa bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa bisa merubah yang tidak ada jadi ada. Doa bisa merubah yang sulit jadi mudah. Doa bisa merubah segalanya. Bahkan kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau bunda merasa lisan kita tidak bisa meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita lakukan, maka sudah saatnya lisan kita berbisik kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah bukakan semua hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada pundak manusia yang bisa menjadikan sandaran untuk setiap kehidupan kita, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik agar kita meminta kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda jangan mengutuk takdir, jangan menghina keadaan, jangan membenci apapun yang sudah terjadi. Ada orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, doakan, doakan. Bagaimanapun dia pernah hidup dengan kita, betul nggak? Bahkan pernah mendukung kita, pernah mendoakan kita. Iya Ustaz, dia nggak baik, oke, tapi percayalah ada kebaikan juga. Tapi bukan untuk kembali lagi, bukan, agar tidak menjadikan hati kita kotor, sehingga kita bisa lebih menatap kebaikan di waktu yang akan datang. Ingin berdamai dengan masa lalu? Ingin? M yang pertama apa? Menerima. M yang kedua? Memaafkan. M yang ketiga? M yang keempat, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, mengikhlaskan. Apa? Apa itu mengikhlaskan? Menyerahkan dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya bunda sayang, ingat ya, kalau ada sesuatu yang menghampiri kita, kemudian kita belajar memaafkan, bukan berarti orang itu bersih, enggak. Salahnya dia sama Allah masih sebelum dia bertobat. Maka tidak ada yang rugi dengan memaafkan. Maka bunda nggak boleh bilang gini, enak dia dong, dia bikin salah ke saya, dia zolim ke saya udah maafin dia, kemudian dia bersih gitu. Enggak. Yang bersih itu hati kita ke dia. Sedangkan salah dia kepada kita, selama dia nggak bertobat kepada Allah, dia masih dituntut oleh Allah atas kesalahannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, orang yang mengikhlaskan, dia menyandarkan semuanya kepada Allah. Dia bisa membalas, bisa, tapi dia tidak menjadikan kemampuan dia membalas untuk menghadirkan balasan. Kenapa? Karena dia percaya balasan Allah lebih baik daripada balasan yang dia berikan. Jelas tidak? Kan kadang begitu ya, ada orang yang pernah menyakiti kita, bawaan nafsu kita maunya apa? Maunya apa? Balas tuh Ustadz, balas. Harga diri dikemanakan, harga diri saya
Emang kemana? Enggak kemana-mana kan? Mohon maaf ya, yang ngotot kita tuh berantem gara-gara apa? Ego kita masing-masing. Padahal dua-duanya sama akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini Bunda sayang, kalau Bunda lagi kesel banget dan Bunda gak punya alasan apa untuk bisa memaafkan, Bunda ingat, aku gak mau mati dengan perasaan benci di hati ini. Aku gak mau mati, gak mau wafat dengan perasaan benci yang masih ditanam di hati. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif, beliau maksudnya baik sekali, ingin mengajarkan banyak kebaikan kepada orang Taif. Tapi sesampainya di sana, bahkan belum sampai, itu malah diusir, dicaci, dihina, dimaki, dilempari batu. Kemudian Nabi kembali. Ketika datang malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku melihat perlakuan orang Taif kepadamu. Di depan ada gunung, di belakang ada gunung. Engkau minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas orang Taif. Kalau Bunda jadi Nabi, kira-kira bilang ke Jibril apa? Mungkin kalau kita bilang gini, Jibril, gaspol. Kesel banget nih, kehel banget nih. Gitu kan mungkin kalau kita ya. Tapi Nabi enggak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, maafkan mereka. Karena mereka nggak tahu aja apa yang sedang aku berikan untuk mereka. Kalau seandainya aku bisa berdoa, aku berdoa kepada Allah, aku meminta. Mungkin saat ini mereka tidak mau ikut denganku, tapi nanti anak cucunya, keturunannya bisa ikut dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Maka Bunda sayang, kalau kita di masa lalu pernah sakit hati, mungkin Allah sedang nyiapin kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan Allah tuh kadang-kadang begitu. Ada di antara Bunda yang disakiti oleh pasangannya, mungkin kebahagiaannya akan datang dari anak-anak Bunda nanti. Mungkin Bunda juga diuji sama anak-anak, tapi nanti kebahagiaan dari cucu-cucu Bunda. Hidup ini kan ngalir terus gitu. Jangan memukul satu kejadian sehingga Bunda memandang semua kejadian itu buruk. Enggak. Kadang di sini nggak enak, Allah nyiapin yang enak di sini. Di sini nggak enak, Allah nyiapin yang enak di sini. Cuman kadang-kadang kita nggak ngelihat itu, karena fokus kita masih kepada yang nggak enak, sehingga yang enaknya nggak kelihatan. Betul nggak? Kenapa Bunda merasa hidup banyak masalah? Karena Bunda lupa melihat nikmat yang Allah berikan kepada Bunda. Kalau Bunda fokusnya ke nikmat, maka seberat apapun masalahnya itu akan kecil. Karena nikmat Allah itu besar. Jelas? Masa lalu Bunda mungkin kelam, mungkin gak enak, tapi Bunda harus percaya masa depan kita ke depan akan jauh lebih baik. Apa sikapnya? Ikhlas, serahkan ke Allah. Berarti apa poinnya? Deketin Allah, taat sama Allah, bertakwa kepada, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, gitu. Makin dekat dengan kebaikan itu, maka makin Bunda menemukan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, kalau sudah bisa 4 ini, pelan-pelan. M yang terakhir adalah melupakan. Apa yang terakhir? Jadi melupakan itu bukan yang pertama, melupakan itu yang terakhir. Makanya Bunda suka bilang gini, gimana ya melupakan masa lalu? Nggak bisa. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama apa? Menerima dulu. Terus apa? Memaafkan. Terus mendoakan. Terus baru kemudian. Dan melupakan belum tentu bisa. Bahkan belum tentu akan hilang. Betul nggak? Maka seringkali akhirnya suka bilang gini, jangan berusaha melupakan. Semakin berusaha melupakan semakin gak bisa. Ibaratnya kalau ada luka di tubuh kita, mohon maaf, Bunda jatuh, lukanya ada nggak? Jangan berusaha menghilangkan lukanya, sakit. Cukup menghilangkan sakitnya, walaupun lukanya masih ada. Status hari Selasa. Cukup menghilangkan apa? Sakitnya, walaupun lukanya masih.
Makanya bunda suka bilang gini, udah tuh bunda lupain, nggak bisa. Makanya kalau bunda curhat sama saya atau cerita sama saya gitu ya, saya termasuk orang yang gimana cara melupakan, nggak bisa. Bedanya memaafkan dengan melupakan apa? Beda. Memaafkan itu adanya di hati, melupakan itu adanya di pikiran. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama apa beda? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Maka perintah Allah tadi apa? Bukan melupakan tapi apa? Memaafkan. Pertanyaannya, kira-kira Nabi masih ingat nggak kejadian Taif itu? Masih ingat nggak? Perlakuan orang kafir Quraisy kepada beliau, beliau ingat nggak? Ingat nggak? Tapi beliau maafin tidak? Bunda punya masa lalu ingat nggak? Ingat nggak? Tapi bisa maafin? Lupain? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka berdamai dengan masa lalu. Makanya temanya bukan melupakan masa lalu, tapi apa? Berdamai dengan masa lalu. Lebih tenang dengan masa lalu. Semua kita pernah punya masa lalu, tapi percayalah kita semua punya masa depan. Status hari Rabu. Kita semua punya masa lalu, tapi kita semua pasti punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Semua akan jadi kebaikan kalau kita bisa melihat kebaikannya. 5M agar berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, menerima. M yang kedua, memaafkan. M yang ketiga, mendoakan. M yang keempat, mengikhlaskan. M yang kelima, bisa kita amalkan? Bisa kita lakukan? Mudah-mudahan ya. Ini ilmunya ilmu praktek. Jadi harus pelan-pelan belajar untuk terus gitu. Makanya nanti kita akan bahas terus ya, ilmu hati, ilmu rumah tangga, ilmu keluarga. Insya Allah tiap bulan Ustadz Hilman di Masjid Darussalam Kota Wisata, setiap Rabu pekan pertama atau Rabu pekan kedua, nanti kita lihat, kadang Rabu pekan ketiga, kadang ke pekan keempat, kadang nggak ada. Besok pagi Ustadz di Masjid Az-Zikro di Sentul, silakan yang mau datang. Itu ada antar jemput bunda, jadi bunda hubungin flyernya, silakan kita makmurkan Masjid Az-Zikro. Dan 100 orang pertama tuh dapat sayur, serius. Jadi ya mudah-mudahan jadi ladang kebaikan. Insya Allah besok tema kita amalan ringan berpahala besar. Amalan ringan berpahala besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak untuk hari ini. Senang nggak kajian hari ini? Bahagia tidak? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Mau diamalkan? Mau di-share ke orang lain? Bunda yang belum follow Instagram saya, follow ya, Ahilman Fauzi. Hari ini ambil story-nya, tag Instagram saya. Kita nggak pernah tahu, barangkali ada orang yang lihat story bunda jadi termotivasi mau ngaji. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, panjang umur semuanya. Salam untuk keluarganya semua. Terakhir mari kita doa sama-sama sedikit saja, biar besok kita lanjutkan lebih banyak di Masjid Az-Zikro. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita sempurnakan majelis pagi ini dengan doa, semoga Allah ridho dengan apa yang kita dapatkan, dan Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami hadir di majlis ini. Terima kasih ya Allah, Engkau ringankan langkah kami pagi ini. Terima kasih ya Allah, Engkau lembutkan hati kami pagi ini. Ya Allah, kami mohon, jika ada di majlis ini di antara kami yang banyak dosa, yang banyak noda, yang sering berbuat maksiat, yang banyak berbuat salah, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan majlis ini kecuali Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami. Allah, maafkan dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Kami sadar ya Allah, kami akui ya Allah, jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, jika hari ini ada cobaan yang mendera kami, jika hari ini ada ujian yang datang kepada kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, berikan kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki niat kami ya Allah, perbaiki hari-hari kami ya Allah, perbaiki keluarga kami ya Allah, perbaiki rumah tangga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, perbaiki semua ya Allah, perbaiki semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Allah. Ya Rabb, Engkau maha tahu apa yang terjadi, Engkau maha menyaksikan apa yang terjadi. Kami bersandar kepadamu ya Allah, untuk apapun yang pernah terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Engkau yang maha menentukan dan Engkau maha berkehendak dengan apa yang sudah terjadi. Allah, jika ada di antara kami pagi ini yang sedang gelisah, tenangkan hati kami ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalah kami ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, buka jalanmu ya Allah. Bunda sayang, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang sedang susah, sedang punya persoalan, ayo berbisik sama Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah, jadikan tahun 2023 kami lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha ya Allah. Berikan pahala atas semua yang sudah terjadi dan gantikan sesuatu yang tidak baik dengan yang lebih baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
Jadikan kami bisa berdamai dengan masa lalu. Tanamkan di hati kami sikap menerima, sikap memaafkan, sikap mendoakan, sikap mengikhlaskan, dan sikap untuk bisa melupakan apa yang buruk dalam kehidupan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa-doa kami, Engkau ijabah permintaan kami.